Bahagia tidak selalu berarti hidup berkecukupan, dan kekayaan juga tidak selalu menjamin ketentraman. Menariknya, di tengah keterbatasan yang masih dialami jutaan warga, Indonesia justru dinilai sebagai negara dengan kesejahteraan menyeluruh terbaik di dunia. Sebuah penilaian global menempatkan Indonesia di posisi pertama, mengungguli negara-negara yang secara ekonomi jauh lebih maju. Hasil ini bukan hanya angka, tapi cermin tentang cara bangsa ini memaknai hidup. Hasil penilaian ini datang dari Global Flourishing Study 2025, sebuah riset internasional hasil kolaborasi Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset Global Gallup. Mengetahui hal itu, Presiden Prabowo Subianto tak bisa menyembunyikan keterharuannya saat menghadiri perayaan Natal Nasional di lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta Pusat, awal pekan Januari lalu. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Tetapi kalau ditanya masih mengatakan bahwa dia bahagia. Ini membingungkan bangsa-bangsa lain, dan juga mengharukan bagi saya. Memang rasa haru itu muncul karena Presiden menyadari masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan, masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, namun tetap menyatakan diri mereka bahagia. Bagi Prabowo, ini adalah kekuatan moral sekaligus tanggung jawab besar negara, karena kebahagiaan rakyat tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti memperbaiki kesejahteraan. Saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah 1 tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya. Orang-orang yang saya harus akui adalah orang-orang putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Karena memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Jadi saudara-saudara, memang kita harus akui dengan kebaikan bangsa Indonesia, elitnya juga banyak yang mau dikatakan apa ya, nggak tahu. Pengalaman saya semakin tinggi di masyarakat, sesungguhnya semakin kurang ikhlas begitu. Yang di bawah rakyat kita luar biasa. Rakyat kita di bawah, tapi semakin ke atas. Jadi ada budaya suka nyinyir, suka ngejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri nggak bagus. Ini aneh ini, tapi tidak apa-apa. Karena ini banyak pendeta, banyak romo, ya kan? Jadi kita harus selalu sekarang bicara kebaikan. Yeah. Bagi Prabowo, hasil survei ini tak membuat pemerintah berpuas diri, tapi justru menjadi cambuk agar negara hadir lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan nyata. Bagi pemerintah, tugas utamanya adalah memastikan kebahagiaan yang saat ini masih bertumpu pada ketabahan rakyat, ke depan ditopang oleh keadilan sosial, pelayanan publik yang lebih baik, dan kesempatan hidup yang lebih luas.
Dalam Global Flourishing Study 2025, Indonesia menempati peringkat pertama dari 22 negara dengan skor kesejahteraan menyeluruh 8,47 dari angka 10. Angka ini mengungguli Meksiko dengan 8,19 dan Filipina 8,11. Hasil ini menarik karena Indonesia bukanlah negara terkaya, namun mampu melampaui banyak negara maju dalam hal-hal kualitas hidup secara menyeluruh. Global Flourishing Study tidak hanya mengukur kebahagiaan sesaat, tetapi menilai kesejahteraan menyeluruh melalui 5 domain utama. Pertama, kebahagiaan dan kepuasan hidup. Kedua, kesehatan mental dan fisik. Ketiga, makna dan tujuan hidup. Keempat, karakter dan kebajikan. Kelima, hubungan sosial dekat. Kelima domain inilah yang memberi gambaran utuh tentang kualitas hidup seseorang, bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi batin dan sosial. Dalam penilaian tersebut, Indonesia menunjukkan keunggulan besar pada 3 domain utama, yakni makna dan tujuan hidup, kedekatan hubungan sosial, serta karakter dan kebajikan. Inilah sumber utama skor tinggi Indonesia, bukan karena pendapatan tinggi, bukan karena kemewahan hidup, tapi karena kekuatan relasi manusia. Sementara itu, pada domain kebahagiaan dan kepuasan hidup, Indonesia memiliki defisit relatif, meski nilainya tetap tinggi secara keseluruhan. Adapun kesehatan mental dan fisik dinilai solid, namun bukan faktor pendorong utama. Apa yang membuat Indonesia unggul? Salah satunya adalah partisipasi keagamaan yang tinggi. Sekitar 75% masyarakat Indonesia rutin menghadiri ibadah mingguan yang meningkatkan rasa makna, tujuan hidup, dan koneksi sosial. Faktor lainnya adalah ikatan keluarga dan komunitas yang kuat, tingkat pernikahan yang masih tinggi, serta budaya gotong royong yang memperkaya hubungan sosial. Bagi banyak orang Indonesia, kehidupan mungkin tidak mewah, namun mereka tidak merasa sendirian. Studi ini juga menunjukkan pola menarik. Tingkat kesejahteraan menyeluruh paling tinggi terdapat pada usia menengah, dengan pola kurva J terbalik. Artinya, setelah masa muda yang penuh pencarian dan sebelum masa tua yang penuh keterbatasan, banyak orang merasakan puncak makna hidup. Pada fase dewasa, faktor pendukungnya antara lain pengalaman masa kecil yang positif, stabilitas pernikahan, dan keterlibatan dalam komunitas. Menariknya, banyak negara maju yang unggul dalam kekayaan dan teknologi justru tertinggal. Dalam domain makna hidup dan hubungan sosial, mereka kaya secara materi, namun sering miskin secara relasi. Sementara Indonesia, meski belum maju secara ekonomi, memiliki kekayaan sosial dan spiritual yang tidak ternilai. Hasil Global Flourishing Study ini menunjukkan satu hal penting. Kesejahteraan sejati tidak hanya dibangun dari angka-angka ekonomi, tapi dari makna hidup, hubungan antar manusia, dan nilai-nilai kebajikan. Bagi Indonesia, ini adalah modal besar, sekaligus tantangan bagaimana menjaga kekuatan sosial ini sambil terus memperjuangkan kesejahteraan nyata. Karena kebahagiaan rakyat tidak boleh hanya bertahan di tengah keterbatasan, tetapi harus tumbuh bersama keadilan dan kemakmuran yang lebih merata. Hasil Global Flourishing Study ini bukan sekedar data akademik, tapi sebetulnya sebagai tameng moral bagi bangsa yang terlalu sering direndahkan, baik oleh orang luar maupun warganya sendiri. Tengoklah misalnya fenomena tagar kabur aja dulu yang sempat heboh, termasuk kebiasaan menyebut negeri ini dengan ejekan Konoha. Fenomena dan cemoohan kerap menjelma menjadi narasi kekalahan, seolah Indonesia tidak punya apa-apa, seolah masa depan bangsa ini muram, dan negeri orang adalah tempat terbaik untuk hidup. Global Flourishing Study membantah narasi itu, bukan dengan pidato, tapi dengan angka. Peringkat pertama sebagai negeri paling bahagia dari 22 negara ini menjadi pukulan telak bagi mental sejumlah pihak yang cengeng dan terlalu mudah menyimpulkan bahwa Indonesia selalu kalah dalam banyak hal di dunia. Masalah terbesar Indonesia bukanlah ketiadaan daya hidup, tapi kekurangan kepercayaan diri. Bukan kurang kuat, tapi terlalu sering merasa kalah sebelum bertarung.
Mereka hobi mencaci negeri sendiri, tapi malas berjuang memperbaiki. Mereka memelihara mental kalah sebagai bentuk kemalasan moral. Bangsa yang percaya diri tidak sibuk menghina negeri sendiri. Mereka sibuk mengabdi, menjadi bagian dari solusi, bukan sebagai sampah peradaban. Sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Tetapi secara umum bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati dan saling mencintai. Men of our time.